Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 pada video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait statistika pendidikan yang mana berjudul analisis varian terhadap IPK mahasiswa berdasarkan tingkat semester di kampus Universitas Asahan. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Mutia Dewi, MPD, sebagai dosen pengampu statistika pendidikan. Baiklah, sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Rida Sapitri. Saya Zara Nabila Daulay. Saya Suci Arinda Nurfi Siregar. Ya, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata IPK dari mahasiswa yang mana tingkat semester 2, 4, dan 6 dengan menggunakan metode analisis varian. Baiklah teman-teman, marilah kita saksikan bersama-sama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai IPK pada setiap mahasiswa untuk setiap semester. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel terdiri atas semester 2, semester 4, dan semester 6. Data yang digunakan adalah IPK mahasiswa yang kemudian dianalisis menggunakan uji ANOVA 1. Prestasi akademik mahasiswa seringkali diukur melalui indeks prestasi terpadu atau disebut dengan IPK. Seiring bertambahnya semester, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih banyak. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui apakah tingkat semester mempengaruhi rata-rata IPK mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini meminta tolong kepada teman-teman semua untuk mengisi kuesioner yang telah kami bagikan kepada teman-teman semua untuk menjadi bahan analisis video kami. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang telah kami bagikan. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran Google Form kepada mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Instrumen ini berisi identitas responden serta data IPK pada semester 2, semester 4, dan semester 6 yang dibutuhkan dalam proses analisis. Berdasarkan hasil pengumpulan data, diperoleh sebanyak 16 responden yang mengisi formulir penelitian. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan, hanya 14 responden yang memiliki data lengkap dan dapat digunakan dalam analisis ANOVA. Saat menampilkan daftar jawaban, setiap responden ini memberikan informasi mengenai IPK yang dimiliki pada semester yang telah ditentukan. Data yang terkumpul kemudian direkapitulasi dan diolah untuk memperoleh nilai rata-rata jumlah skor, serta komponen-komponen yang diperlukan dalam perhitungan ANOVA. Setelah data terkumpul dan dinyatakan layak untuk dianalisis, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan analisis varians atau ANOVA satu jalur. Perhitungan dimulai dengan menentukan hipotesis penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menghitung rata-rata kelompok, faktor koreksi, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, hingga diperoleh nilai F sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada lembar kerja ini dapat dilihat identitas responden serta data IPK pada semester 2, semester 4, dan semester 6. Setiap jawaban yang masuk direkap secara otomatis ke dalam spreadsheet sehingga memudahkan proses pengelolaan data.
Dari data yang terkumpul, terdapat beberapa responden yang mengalami peningkatan IPK, beberapa yang stabil, dan sebagian kecil mengalami penurunan. Sebelum dilakukannya analisis, data terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan kelengkapan jawaban pada setiap semester. Responden yang memiliki data lengkap kemudian digunakan sebagai sampel dalam perhitungan analisis varians atau ANAVA satu jalur. Setelah proses seleksi data selesai, dilakukan langkah berikut, yaitu menghitung jumlah skor, rata-rata setiap kelompok, serta komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis statistik. Selanjutnya, data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan metode ANAVA satu jalur untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata IPK yang signifikan antara kelompok semester. Pada video ini, saya akan menjelaskan analisis varians atau ANAVA satu jalur terhadap data IPK mahasiswa pada semester 2, semester 4, dan semester 6. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata IPK yang signifikan antar semester. Selanjutnya, dihitung jumlah data dan rata-rata pada setiap kelompok. Semester 2 memiliki 14 responden dengan jumlah skor 51,35 dan rata-rata IPK sebesar 3,67. Semester 4 memiliki 14 responden dengan jumlah skor 52,94 dan rata-rata IPK sebesar 3,78. Semester 6 memiliki 14 responden dengan jumlah skor 52,98 dan rata-rata IPK sebesar 3,78. Faktor koreksi. Langkah berikutnya adalah menghitung faktor koreksi atau FK. Rumus yang digunakan adalah jumlah seluruh skor dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah seluruh data. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai faktor koreksi sebesar 588,901. Nilai ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah kuadrat pada tahap berikutnya. Jumlah kuadrat total dan antar kelompok. Setelah mendapatkan faktor koreksi, selanjutnya dihitung jumlah kuadrat total atau JKT. Rumus yang digunakan adalah jumlah kuadrat seluruh data dikurangi faktor koreksi. Hasil perhitungan menunjukkan nilai JKT sebesar 1,795, kemudian dihitung jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA menggunakan jumlah setiap kelompok. Jumlah kuadrat dalam kelompok dan derajat bebas. Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. Rumusnya adalah JKT dikurang JKA. Diperoleh nilai JKD sebesar 1,672. Selanjutnya dihitung derajat bebas. Derajat bebas antar kelompok adalah K dikurangi 1 sehingga diperoleh nilai 2. Derajat bebas dalam kelompok adalah N dikurang K sehingga memperoleh nilai 39. Sedangkan derajat bebas total adalah N dikurang 1 yaitu 41. Selanjutnya dilakukan perhitungan kuadrat tengah atau KT. Untuk kuadrat tengah antar kelompok digunakan rumus jumlah kuadrat antar kelompok dibagi dengan derajat bebas antar kelompok. Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai KTA sebesar 0,062. Kemudian dihitung kuadrat tengah dalam kelompok dengan membagi jumlah kuadrat dalam kelompok dengan derajat bebas dalam kelompok. Hasil yang diperoleh adalah KTD sebesar 0,043. Nilai KTA dan KTD ini akan digunakan untuk menghitung nilai F hitung. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai F hitung. Rumus yang digunakan yaitu kuadrat tengah antar kelompok dibagi dengan kuadrat tengah dalam kelompok. Dengan memasukkan nilai KTA sebesar 0,062 dan KTD sebesar 0,043, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,44. Nilai F hitung ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai F tabel untuk menentukan keputusan hipotesis. Untuk mempermudah interpretasi hasil dari seluruh perhitungan dirangkum ke dalam tabel ANAVA.
pada sumber varian antar kelompok diperoleh jumlah kuadrat sebesar 0,123, derajat bebas 2, kuadrat tengah 0,062 dan nilai F sebesar 1,44. Sedangkan pada sumber varian dalam kelompok diperoleh jumlah kuadrat sebesar 1,67. Sedangkan pada sumber varian dalam kelompok diperoleh jumlah kuadrat sebesar 1,672, derajat bebas 39, dan kuadrat tengah sebesar 0,043. Jumlah kuadrat total yang diperoleh adalah 1,795 dengan derajat bebas 41. Setelah memperoleh nilai F hitung, langkah berikutnya adalah menentukan keputusan. Pada taraf signifikansi, 5% diperoleh nilai F hitung sebesar 1,44. Sementara itu, nilai F tabel untuk derajat bebas 2 dan 39 adalah sekitar 3,24. Karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu 1,44, lebih kecil dari 3,24, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata IPK yang signifikan antara semester yang dibandingkan. Jadi, berdasarkan hasil analisis varian atau ANAVA satu jalur, diperoleh nilai F hitung sebesar 1,44, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,24 pada taraf signifikansi 5%. Karena nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel, maka hipotesis 0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata IPK yang signifikan antara mahasiswa semester 2, semester 4, dan semester 6. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata IPK pada ketiga kelompok semester relatif sama, sehingga perbedaan yang terlihat tidak cukup besar untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Sekian pemaparan mengenai analisis varian satu jalur pada data IPK mahasiswa. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selain mengumpulkan data IPK, di sini kami juga mewawancarai beberapa mahasiswa untuk bertanya terkait bagaimana informasi mereka terhadap pengalaman belajar mereka selama berkuliah. Halo boleh kita bincang sebentar Kak? Boleh. Saya perkenalkan Kak, kami dari Universitas Asahan. Jadi kami menganalisis perbandingan IPK. Apakah Kak bersedia menjadi narasumber kami? Bersedia, boleh. Nama saya Ika Sarina Musol, saya dari Fakultas Elkip, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini kami mau bertanya sesuatu pada Kakak. Jadi apa harapan terhadap IPK yang akan diperoleh pada semester berikutnya? Baik, mungkin kita ngomong yang sama-sama aja ya. Harapannya pasti ya semoga IPK-nya pasti lebih naik, lebih baik dan meningkat. Jika IPK semester saya ini 3,9, insya Allah saya harap IPK kedepannya semoga bisa 4 gitu kan. Pasti ya harapannya yang terbaik dan semakin tinggi IPK-nya. Oke Kak, pasal 3 kita lagi boleh Kak? Boleh, boleh. 2 hadiah juga boleh Kakak. Lainnya Apa tantangan terbesar Kakak untuk mempertahankan IPK Kakak ini? itu pasti semua juga tahu tantangan terbesarnya itu pasti rasa malas kita. Semua kita bisa mengerjakan, semua bisa pandai, bisa mengerjakan dengan benar, tapi cuma satu, rasa malas kita yang harus dilawan. Itu aja Kakak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Kak, boleh kita bincang-bincang sebentar nggak Kak? Tentang apa ya? Ini Kak, terkait tentang IPK. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Asahan ingin menganalisis suatu perbandingan IPK. Kalau boleh tahu katanya bersedia? Sebelumnya boleh perkenalkan nama kakaknya dulu nggak? Oke, kita langsung aja ke. Oke, jadi pertanyaannya itu Kak, apa harapan
semester berikutnya? Pastinya harapan saya itu mendapatkan IPK yang lebih baik lagi ya ke depannya, karena sebelumnya saya mendapatkan IPK itu 3,8, jadi saya ingin itu IPK saya lebih baik lagi, bisa mencapai 4, semoga. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kakak apa sih tantangan terberat ketika Kakak itu ingin mempertahankan nilai IPK Kakak? Tentu saja saya tidak konsisten nih, karena kadang malas belajar, kadang juga mau belajar gitu. Jadi males-malesan itu kadang ada aja rasa itu. Susah melawan rata semua pertanyaan juga jawabannya seperti itu. Jadi, terima kasih kepada Kak Tasya atas partisipasinya. Iya, sama-sama. Demikianlah hasil proyek statistika pendidikan kami, semoga bermanfaat dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.